Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema sholat berjamaah. Pada hari ini tema yang pertama adalah terkait dengan ma tufsidu bihi sholatul imami wal ma'mumi. Bagaimana ketika imamnya itu dia punya hadas dari awal. Misalnya imamnya tidak berwudu, misalnya ini. Imamnya tidak berwudu, kemudian ia menjadi imam sampai terakhir salam. Apakah makmumnya sah sholatnya atau tidak? Dan ini menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika imam memberitahu. Yang kedua adalah ketika imam tidak memberitahu. Ya, kalau yang pertama, kondisi yang pertama ketika imam tidak memberitahu, misalnya imam tidak punya wudhu, dia berimam saja Allahu Akbar sampai dengan terakhir, padahal dia nggak punya wudhu, berarti kan imamnya nggak sah sholatnya. Tapi dia tidak memberitahu kepada makmum bahwasanya dia tidak punya wudhu, maka ittafaqal ulama, kondisi yang pertama ini para ulama sepakat la tasihhu sholatu, sholat imamnya itu tidak sah, tetapi sholatil muqtadi, sholat makmumnya sah kalau imamnya tidak kasih tahu. Enggak ada yang kasih tahu misalnya, atau imamnya tidak mengkasih tahu dan makmumnya tidak tahu, berarti dosanya tanggung imam kayak begitu. Ya, imamnya dia tidak punya wudu atau dia berhadas atau ada najisnya yang menyebabkan dia tidak sah sholatnya, nggak sah sholatnya, kemudian jadi imam lah dia, jadi imam dia, ya, kemudian sampai terakhir sampai salam, ya sudah dia pergi saja, padahal tadi ia sholat tidak punya wudhu. Maka ittafaqal ulama sepakat imamnya tidak sah sholatnya karena tidak punya wudhu, tapi makmumnya sah sholatnya. Kenapa sebabnya? Karena makmumnya tidak tahu bahwasanya imam itu tidak punya wudhu atau imamnya berhadas. Kemudian kondisi yang kedua, bagaimana imamnya memberitahu kepada makmum. Nah, ini jarang terjadi. Ntar yang ada imamnya malah dibully sama makmumnya. Tapi ada juga di masalah fikih seperti ini. Lau shallal imamu bin nasi wa huwa junubun au muhdisun ini. Kalau seandainya imam sholat, imamnya junub atau imamnya tidak punya wudu atau imamnya berhadas. Kemudian makmumnya tahu bahwasanya setelah sholat imamnya itu tidak sah sholatnya karena dia junub atau karena berhadas, baik itu dikasih tahu sama imamnya, tadi saya tidak punya wudu, tidak punya wudu, atau misalnya makmumnya tahu bahwasanya imamnya tidak sah sholatnya, misalnya imamnya berjunub, kemudian dia tahu bahwasanya dia punya junub tapi tidak berwudu, maka para ulama di sini mengatakan faqalal ulama minhum al-Hanafiyah wasyafi'iyah,
wal Hanabilah. Jumhur ulama mengatakan sholatuhum fasidatun mutlaqon fil imami wal ma'mumi, baik itu imam maupun makmum ketika dia tahu bahwasanya imamnya tidak punya wudu, atau imamnya junub, atau imamnya berhadas. Tiba-tiba setelah imamnya selesai, mohon maaf, tadi saya tidak punya wudu. Ya sudah, berarti semuanya ulang semua, nggak sah sholatnya. Makmumnya pun sama, tidak sah sholatnya. Beda dengan kondisi yang pertama, ketika imamnya tidak ngaku atau imamnya diam saja, berarti makmumnya tetap sah sholatnya, imamnya yang tidak sah sholatnya. Wa qala al-Malikiyah, sedangkan Imam Malik pendapatnya Imam Malik. Wa qala al-Malikiyah, sedangkan Imam Malik pendapatnya tabtulu sholatuhum fi halil amdi dunan nisyani, yang batal sholatnya baik imam maupun makmum itu kalau dia fi halil amdi, dalam keadaan tidak disengaja. Kalau dia disengaja, bukan tidak disengaja, disengaja. Misalnya dia tahu, kemudian dia sholat aja jadi imam, nggak punya wudhu jadi imam, kemudian atau dia sedang junub jadi imam, kemudian memberitahu kepada makmum bahwasanya maaf tadi saya tidak punya wudhu, begitu dan lain sebagainya. Maka menurut Imam Malik, kalau halil amdi, kalau dia disengaja, maka batal juga sholatnya, baik itu imam maupun makmum. Dunan nisyani, tapi kalau dia lupa tidak batal. Nah, ini pendapat Imam Malik. Misalnya imamnya ketika selesai sholat, dia baru ingat, oh iya tadi saya lupa berwudu, baru ingat rupanya. Atau dia baru ingat tadi dia keluar angin pertama, padahal pada datang kayaknya saya punya wudu nih, punya wudu. Ketika selesai salam, oh iya tadi saya perasaan pas masuk masjid keluar angin. Nah, menurut Imam Malik, dunan nisya, kalau dia lupa seperti itu, dia tidak batal makmumnya, tapi imamnya tetap batal. Ini kalau kondisi nisyan. Itu menurut pendapat Imam Malik. Kemudian bagaimana kalau misalnya kondisi yang ketiga, kondisi imamnya itu punya hadas tapi di tengah-tengah sholat, bukan sebelum sholat. Misalnya dia di tengah-tengah sholat dia keluar angin, di tengah-tengah sholat dia keluar angin, atau di tengah-tengah sholat imamnya itu kejatuhan najis, atau tiba-tiba imamnya tahu bahwasanya ada najisnya, pokoknya di tengah-tengah sholat aja, di tengah-tengah sholat. Maka para ulama mengatakan imamnya batal sholatnya, makmumnya tidak batal sholatnya. Maka makmumnya yang paling belakang atau yang paling di belakang imam menggantikan imam yang batal. Misalnya imamnya nggak kuat, dia ketika rakaat yang pertama akhirnya keluar angin, dia keluar angin, maka imamnya batal. Nah, kemudian imamnya akhirnya keluar dari sholat, ya karena dia batal kan. Nah, maka makmum yang ada di belakang imam menggantikan posisi menggantikan posisi imam untuk melanjutkan sholat berjamaah tersebut. Nah, ini kondisi tersebut imamnya tidak sah tapi makmumnya sah. Nah, imamnya tidak sah, makmumnya adalah sah. Lalu bagaimana kalau misalnya imamnya diam saja, di tengah-tengah sholat dia keluar angin tapi diam saja, ya berarti imamnya batal. Tapi kalau dia tadi kondisi yang berikutnya, kalau dia bilang kepada makmum, nah ini kondisi di tengah-tengah sholat, tapi ya bukan sebelum sholat. Ketika di tengah-tengah sholat kemudian imamnya keluar angin, kemudian tidak bilang atau
tidak keluar, terusin aja sholatnya begitu. Ya mungkin takut bagaimana, udah terusin aja lah pokoknya, yang penting selesai begitu. Nah, yang penting selesai. Ya imamnya tetap tidak sah. Tapi apakah makmumnya sah atau tidak walaupun dikasih tahu oleh imam? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau misalnya dia hadasnya dari pertama, ya, dari sebelum sholat dia nggak punya wudhu, kemudian dikasih tahu sama imamnya bahwasanya tadi saya tidak punya wudhu, maka menurut jumhur imam dan makmum perlu i'adah ulang, tidak sah. Kecuali Imam Malik tadi yang mengatakan kalau dalam keadaan lupa baru makmumnya bisa sah. Nah, ini kondisinya imamnya di tengah jalan dia. Di tengah jalannya dia berhadas. Ya kalau dia langsung keluar sih bisa di belakangnya tinggal gantiin. Tapi dia terus sampai dengan terakhir, dan ketika terakhir dia bilang sama makmumnya, tadi saya keluar angin pas rakaat kedua. Nah begitu, kondisinya seperti itu. Apakah dia sah makmumnya? Kalau imamnya jelas dia tidak sah. Makmumnya apakah dia sah atau tidak sah? Wa qala Syafi'iyya wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, sholatuhum shahihah, sholatnya sah kalau dia hadasnya di tengah-tengah sholat, bukan sebelum sholat. Wa qala al-Malikiyah wal Hanafiyah, sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sholatuhum fasidah, sholatnya tetap tidak sah. Kenapa sebabnya berbeda pendapat? Karena mereka, apakah ada hubungan antara makmum dengan imam? Buktinya ketika imamnya selesai, ya kita sepakat kalau misalnya imamnya sudah berhadas keluar angin, kemudian dia selesai, artinya wudhu kembali, ada lagi imam ada lagi yang menggantikannya, maka makmumnya, para ulama sepakat makmumnya tetap melanjutkan sholatnya. Nah ini berbeda ketika imamnya terus sampai dengan rakaat terakhir. Nah kemudian imamnya bilang, tadi saya di tengah-tengah jalan keluar angin. Ya, itu bisa dibully tapi ini kondisi saja. Nah apakah yang menjadi pertanyaan sholatnya sah atau tidak? Wa qala Syafi'iyya wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sholatuhum shahihah, sholatnya sah dia. Yang imamnya yang tidak sah. Kenapa sebabnya? Karena tadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sholatnya itu murtabit wa huwa ghairu murtabitatun, dia tidak terikat antara makmum dengan imam. Dia tidak terikat. Tidak ada sihatul inqadi sholatil makmumi murtabitatun bisihhati sholatil imam. Jadi sebabnya perbedaan pendapat ketika terjadi, apakah ketika imamnya sah sholat dan makmumnya sah sholat, atau imamnya tidak sah sholatnya, itu bisa terjadi batal semua atau tidak. Padahal buktinya tadi ketika imamnya tidak sah, di tengah-tengah jalan kan imamnya langsung misalnya wudhu, buktinya makmum kagak batal. Ada yang menggantikan di belakangnya. Atau misalnya imamnya di tengah-tengah jalan tiba-tiba imamnya dicabut nyawanya oleh Allah misalnya dalam keadaan sholat. Berarti kan yang di belakang maju ke depan untuk meneruskan sholatnya, ya kemudian mengurusi jenazahnya misalnya seperti itu. Nah ini yang terjadi ijtihad para ulama ketika kasusnya adalah hubungan antara imam dan makmum ketika imamnya keluar hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, baik kondisinya imamnya sebelum sholat sudah berhadas ataupun di tengah-tengah sholat dia berhadas. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tema yang berikutnya adalah terkait dengan hal yaftahu alal imami iza urtujja alaihi amla. Bagaimana kasusnya ketika imam itu dia lupa ayatnya, dia baca di tengah-tengah ayat kemudian dia lupa ayatnya, atau dia salah ayatnya,
Apakah dia harus mengulang dari awal atau lanjut saja meninggalkan ayat tersebut, atau dia pindah surat atau pindah ayat yang lain yang lebih dia hafal. Ya misalnya ketika di rakaat yang pertama ya, dia mencoba membaca suratnya surat Al-Baqarah di tengah-tengah misalnya. Rupanya dia lupa. Dan yang belakang nggak ada yang tahu juga begitu. Yang belakang tidak atau tidak berusaha untuk memberitahu. Nah kalau yang belakang memberitahu, misalnya, nah ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka makmum bisa memberitahu imam terkait dengan kesalahan membaca ayat. Nah, di antaranya hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini riwayat Abu Daud, ya. Riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Ini terkait dengan makmum yang bisa mengoreksi bacaan imam ketika imamnya salah dalam ayatnya. Faqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menjadi apa? Menjadi imam. Nah, kemudian fataraka ayatan, kemudian ia salah membaca ayat. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah ayatu kaza wa kaza qala. Nah ketika itu Rasulullah SAW sudah selesai sholatnya, baru seorang sahabat menegur Rasulullah, ya Rasulullah tadi ayatnya ini begitu. Jadi sudah selesai baru tegur gitu. Apa kata Rasulullah? Qala fahalla zakartaniha, kenapa kamu tidak mengingatkan saya tadi ketika sholat? Mengingatkan saya ketika sholat. Jadi hadis ini mengingatkannya ketika selesai sholat. Ya nggak enak ya ketika dalam sholat kan Rasulullah lagi ini, kemudian dikasih tahu misalnya. Nah, akhirnya sahabat tersebut selesai sholat baru datangin ke Rasulullah, ya Rasulullah tadi ayatnya begini. Gitu. Kemudian kata Rasulullah, fahalla zakartaniha, kenapa kamu tidak mengingatkan saya ketika sholat? Nah, berarti ketika seorang imam misalnya salah bacaannya, maka makmum yang hafal misalnya, yang hafal bisa untuk memperbaiki atau bisa untuk memperbaiki lah kalau imamnya lupa, atau mengingatkan, bukan memperbaiki ya, mengingatkan bacaan imam ketika imamnya lupa. Nah ini yang poinnya. Misalnya ketika sholat apa itu ya, surat yang diulang-ulang, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Nah, akhirnya makmumnya misalnya kasih tahu di ayat yang terakhirnya lakum dinukum waliyadin, atau misalnya ayatnya salah, yang tadinya misalnya wallahu ghafurur rahim, tahu imamnya membaca wallahu ghafurun halim misalnya kan ya, karena makmumnya yang di sebelah belakang dia hafal hafal suratnya. Nah, maka bisa makmum yang di belakang mengingatkan bacaan imam. Nah kemudian yang menjadi tema berikutnya adalah ketika makmum ini nggak ada imamnya, makmumnya nggak ada yang tahu bacaannya. Nah kemudian apakah makmumnya itu dia langsung pindah suratnya atau dia langsung ruku aja? Ya misalnya dia lupa akhirnya ini ayat selanjutnya apa nih begitu. Atau dia pindah suratnya, suratnya. Nah di sini para ulama waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan kalau dia misalnya ayat tersebut ini bagi orang yang tahu artinya. Kalau dia tahu artinya dan mengganggu artinya dia nggak misalnya di tengah-tengah surat ya, di ayat tersebut dia potong di tengah-tengah, kemudian dia berikutnya dia tidak tahu apa berikutnya. Jadi masih ada kalimat atau masih ada keterangan-keterangan yang tidak sempurna kalau dia tidak meneruskan ya. Maka menurut sebagian ulama di sini adalah dia boleh yajuzu
dia boleh dia pindah kepada surat yang lebih al-ashal, lebih mudah. Ya sudah, dia ketika dia tidak hafal, ya sudah, kemudian dia pindah surat yang lain. Misalnya dia di tengah-tengah, kemudian apa ini suratnya kira-kira, kemudian ya sudah dia berhenti, kemudian baca surat yang lain. Ini kalau dia tidak hafal ya. Nah kalau memang bagusnya memang makmum memberitahu, cuman masalahnya kan makmum ada juga yang tidak hafal juga. Maka bagi imam itu memang harus benar-benar hafalannya yang luar biasa kalau dia pengen membaca surat-surat yang di tengah-tengah atau surat-surat yang tidak dihafal oleh banyak, yang tidak dihafal oleh makmum. Ya misalnya dia baca Al-Baqarah, baca Al-Imran dan lain sebagainya. Nah, maka sebagian ulama di sini mengatakan dia boleh pindah surat yang lain. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah la yajuzu zalik, dia tidak boleh pindah surat. Tidak boleh pindah surat begitu. Ketika dia salah, dia harus harus menyempurnakannya. Maka di dalam hadis di sini dikatakan pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala ya Ali, wahai Ali, la taftahi alal imami fi sholah, jangan imam berhenti di tengah jalan ketika sholat, berhenti di tengah surat. Makanya bagi seorang imam, dia benar-benar harus hafalannya yang mutskin, tidak setengah-setengah. Artinya kalau dia pengen benar-benar menjadi imam, berarti benar-benar harus hafalannya harus benar-benar mutskin supaya lancar, kecuali kalau memang ada di belakangnya ada namanya disebut dengan wakil imam. Nah itu yang bisa, seperti yang bisa memperbaiki bacaan imam. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tema berikutnya adalah terkait dengan niyatu mufaraqatil imam wa qat'il qudwah. Bagaimana hukumnya dia berpisah dengan imam, keluar dari jamaah, keluar dari imam ya. Misalnya bukan karena keluarnya karena ada uzur, misalnya dia berhadas, makmumnya berhadas, keluar angin, itu harus keluar, berarti dia harus keluar. Nah ini dia keluarnya tanpa uzur, dia pengen keluar saja karena pertama kondisinya dia tidak suka dengan imam karena imamnya lama bacaannya. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ini suatu saat anna Mu'adzan shalla bi ashabihi al-Isya. Mu'az itu menjadi imam di tengah kaumnya, imam Isya. Fatawwala alaihim, bacaannya panjang. Mu'az ini bacaannya panjang, Al-Baqarah lah bacaannya. Fansol farojulun, kemudian ada seseorang makmum yang dia meninggalkan Mu'az, dia keluar dari Mu'az. Fasolla, kemudian dia sholat sendirian, tidak bersama Mu'az karena kepanjangan. Kemudian dia langsung pulang, mungkin ada hajat. Biasanya kalau di zaman sekarang mungkin sholatnya di stasiun, di stasiun. Keretanya jam 6:15, kemudian dia berjamaah di musola stasiun. Imamnya bacaannya Al-Baqarah. Ini keretanya keburu jalan ini. Nah, keretanya keburu jalan begini. Nah, di sini terkait dengan hadis ini. Nah, ini orang tersebut melapor kepada Rasulullah SAW. Summa atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang pada Nabi. Fa akhbarahu bikisah. Ia menceritakan kepada Nabi kisah Mu'az yang terlalu lama bacaannya sehingga ia berpisah dari Mu'az. Nggak mau berjamaah bersama Mu'az karena kelamaan, dia ada hajat. Fagodiba, kemudian Rasulullah marah. Wa ankaro ala Mu'az, dan mengingkarkan Mu'az. Walam yunkil arar rojul, dan Nabi tidak mengingkari rojul. Walam ya'murhu bil i'adah, dan tidak memerintahkan untuk mengiadah sholatnya. Nah sehingga di sini para ulama mengatakan wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah, ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad terlebih dahulu. In ahrama saksu ma'muman, ketika seorang makmum dia bermakmum kepada imam, summa nawa mufaraqata al imam, kemudian ia berniat mufarokoh, berniat berpisah dengan imam,
Wa itsmami sholatihi munfaridan, kemudian dia mengitsmam sholatnya secara sendiri-sendiri. Jadi misalnya imamnya kelamaan bacaannya, kemudian udah saya niat mufarokoh saja, sendirian sholatnya. Jaza indas Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i boleh. Sawaun akana li uzrin au li ghairi uzrin, baik itu karena uzur au li ghairi uzrin, atau tidak karena uzur. Ma'al karohati, tapi kalau tidak karena uzur hanya makruh saja. Ini menurut Imam Syafi'i, dia boleh berpisah dengan imam. Ya misalnya dia ada hajat atau tidak ada hajat, dia pengen misahin sendiri saja. Ini hukumnya boleh menurut mazhab Syafi'i, baik itu ada uzur atau tidak ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, dia hanya makruh saja. Dia hanya makruh saja. Sedangkan menurut Imam Ahmad, jaza li uzrin faqat. Dia hanya boleh kalau ada uzur saja. Ada uzur kepentingan yang mendesak, maka dia mufarokoh anil jamaah. Dia berpisah dari jamaahnya. Artinya berpisah dari makmum. Dia sholat sendiri. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia tidak boleh berniat mufarokoh ma'al imam. Tidak boleh berniat untuk mufarokoh ma'al imam. Kalaupun terjadi mufarokoh, maka dia makruh hukumnya. Baik itu li uzrin atau li ghairi uzrin. Baik itu karena uzur atau tidak karena uzur. Jadi kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia tidak boleh mufarokoh. Kalau dia pengen imam sampai selesai. Jangan sampai dia berpisah dengan apa? Dengan imam. Jangan sampai dia berpisah dengan imam. Kecuali ya kalau dia keluar angin, ya bolehlah itu, karena dia uzur. Uzurnya apa? Ya dia karena sudah batal, ya berarti dia harus wudu. Masa dia terusin nggak sah sholatnya? Tapi ini dia berpisah karena tidak ada uzur. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, dia tidak boleh. Sedangkan Imam Syafi'i tadi yang membolehkan, baik itu karena uzur maupun karena tidak uzur. Tapi kalau tidak uzur hanya makruh saja. Nah, sedangkan Imam Ahmad ini dia membolehkan kalau ada uzur. Nah, ini dalilnya Mu'az tadi. Dalilnya Mu'az ketika ada seorang makmum yang berpisah dari Mu'az sebagai imam. Nah, kemudian melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian timbul permasalahannya di sini adalah bagaimana kalau dia berpisah tapi dia tidak keluar dari barisan. Berpisah tapi tidak keluar dari barisan. Apakah dia berpisah harus keluar dari barisan atau dia tidak keluar dari barisan? Misalnya nih, misalnya imamnya dia bacaannya salah misalnya, atau bacaan Fatihahnya tidak fasih. Alhamdu jadi alkamdu misalnya. Alhamdulillah, sehingga makmumnya merasa wah ini rukunnya sudah nggak sah nih. Rukunnya sudah tidak ini nih dan lain sebagainya. Maka berarti makmum tersebut bisa memufarokoh, bisa berpisah dengan imam. Tetapi apakah nanti pertanyaannya dia harus keluar saf atau diam di tempat? Ya sudah, dia diam di tempat saja, kemudian mengikuti gerakan imam, tapi tetap dia tidak bermakmum dengan imam tersebut. Nah, ini temanya. Nah, di sini waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan yang lebih afdol dia harus keluar dari safnya. Jadi kalau memang pengen niat mufarokoh dengan imam, ya berarti keluar dari saf dia. Keluar dari saf, jangan berada di safnya. Berarti keluar dari saf, dia keluar dari saf, misalnya dia di saf yang kedua, di saf yang ketiga, atau di saf yang pertama. Kemudian dia niat mufarokoh dengan imam. Maka dia harus keluar dari safnya, tidak berdiri atau tidak berada di safnya. Nah, ini yang lebih afdol menurut pendapat jumhur ulama. Jadi dia berarti harus tidak ada berada di saf. Hanya sebagian ulama yang mengatakan boleh berada di safnya, tapi itu bisa mengganggu yang lainnya. Kalau tiba-tiba dia ketika bermakmum dia sholat sendirian begitu. Nah, kan yang lain nanti terganggu juga, nih apaan ini orang kan yang lain itu malah dia sholat begini sendirian, kemudian langsung kabur dia.
karena ingin mengejar kereta ketinggalan begitu. Seharusnya dia yang dilakukan adalah dia berpisah dari safnya. Ya kan, kalau berpisah dari safnya, maka orang lain atau makmum yang lain menduga orang tersebut bisa karena batal wudunya, sehingga dia berpisah dengan safnya. Tapi kalau dia di safnya kemudian ia sholat sendirian, langsung sholat sendirian begitu, maka itu akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian tema berikutnya sebelum kita buka pertanyaan atau diskusi terkait dengan bagaimana seorang imam dan makmum dia berbeda mazhab. Misalnya imamnya itu mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Ahmad, sedangkan makmumnya bermazhab Imam Syafi'i. Ketika di luar masjid, rupanya makmum tersebut bersentuhan dengan seorang wanita. Menurut mazhab Syafi'i batal bersentuhan dengan wanita. Tapi menurut mazhab yang lain, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tidak batal. Dan kebetulan imamnya bermazhab Abu Hanifah dan bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, kan tetap dia sah sholatnya, kan dia maju di situ. Nah kemudian makmumnya bermazhab Syafi'i. Nah kemudian tadi ini dia bersentuhan ininya kulitnya dengan kulit yang lain, dengan wanita lain yang bukan muhrimnya misalnya. Kemudian ia batal wudunya. Kok kenapa bisa jadi imam? Sedangkan saya lihat dia belum berwudu. Nah, karena dia mazhab Syafi'i, bukan mazhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak batal wudunya kalau bersentuhan kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit tidak batal, karena itu aula mastumun nisa yang pernah kita pelajari itu adalah jima, bukan makna batal. Atau misalnya orang tersebut seorang imam memegang kemaluan, sedangkan memegang kemaluan kita pernah belajar khilaf di kalangan para ulama apakah batal atau tidak. Ada yang bilang sebagian batal, ada yang bilang sebagian tidak. Yang tidak batal, Abu Hanifah tidak batal karena kemaluan adalah sama seperti kuping dan lain sebagainya. Sudah dia imam. Kemudian kebetulan makmumnya adalah bermazhab yang batal. Nah, bagaimana kasus tersebut? Nah, di sini waqala Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata. Ini dibahas juga di fikih terkait dengan kasus tersebut. Orang yang berbeda mazhab. In kana, ketika kasus tersebut adalah masalah-masalah yang furu'iyah, masalah-masalah yang furu', masalah-masalah yang bukan prinsipil menurut Imam Syafi'i, maka tetap pada dasarnya makmum tersebut tetap sah sholatnya, walaupun dia bermazhab yang lain. Walaupun dia berlainan mazhab. Misalnya tadi kasus yang tadi, tetap kalau qalat Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata mazhabnya tetap dia tidak masalah, walaupun dia bermazhab yang lain, tetap kalau makmum dengan imam, dia tetap sah sholatnya, tidak mengikuti mazhab yang ia yakini. Nah, ini yang terjadi di kalangan diskusi para ulama. Tetapi ya kalau saya pribadi menemukan hal-hal tersebut banyak sekali kasusnya yang seperti itu terjadi. Kalau makmum dan imam berbeda mazhab, menurut saya tidak masalah kalau bukan masalah yang prinsipil, masalah yang qot'iyah, bukan masalah furu'iyah. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu lagi terkait dengan ittihadu sholatail imam wal makmum. Apakah harus sama imam dan makmum itu sama-sama fardu sholatnya? Sama-sama fardu. Bagaimana kalau misalnya makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah? Nah, seperti ada orang yang imam ketika orang sedang sholat sunnah, kemudian ia pengen ikut berjamaah. Padahal imam tersebut yang kita pengen jadiin imam sholat sunnah, sunnah. Nah di sini walil fuqaha araun, para ulama
Banyak memiliki pendapat. Faqala al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan al-ittihadu ayyumkinahu ad-dukhul fi sholatihi biniyati sholatil imam. Fatakunu sholatul imam mutadamminatun li sholatil muqtadi. Fala yusallil muftaridu khalfal mutanaffil. Ini yang kita garis bawahi. Fala yusalli al-muftaridu, orang yang sholat fardu, kita pengen sholat maghrib, maka tidak bisa dia sholat di belakang orang yang sedang sholat sunnah. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi berarti dia tidak, kecuali kalau yang masbuk tadi, misalnya yang di belakang itu kan kalau imamnya naik lagi, makmumnya naik lagi, misalnya dia seorang makmum datang belakangan bersama imam, datang belakangan ketika berimam, kemudian imamnya rokat yang ketiga lah, kemudian dia naik lagi, tapi kan dia masih sholat fardu, bukan sholat sunnah, maka dia boleh mengikuti atau bermakmum dengan orang tersebut karena dia masih sholat fardu. Nah ini orang yang bermakmum dengan sholat yang sunnah, fala yusallil muftaridu khalfal mutanafil, maka orang tersebut tidak boleh bersolat di belakang orang yang sholat sunnah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Malik? Wa qala al-Malikiyah, Imam Malik berkata, ini di dalam kitabnya Imam Malik Al-Mudawwanatul Kubra, yustaratul ittihadu fi zati sholah fala yasi'u iktida'u bi sholatin zuhrin khalfa asrin. Kemudian wala yasihu aidon iktida'u al-muftarid khalfa fardin. Imam Malik sama persis seperti Imam Abu Hanifah yang mengatakan dia tidak boleh sholat fardu berimam dengan sholat yang sunnah. Makanya ada orang yang begini ya, istilahnya bertanda, saya bukan sholat fardu. Ada yang seperti itu modelnya. Nah, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda dengan imam yang dua ini. Wa qala al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ya, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya wa iza shalla, ya, orang yang sholat ya, sholat yang mutanaffil, dia sholat yasihu iktida'u mutanaffil bimuftaridin, dia sah sholatnya orang yang fardu mengikuti orang yang sunnah, dia sah sholatnya, tidak masalah sholatnya. Orang yang fardu dia pengen sholat fardu kemudian mengikuti sholat yang sunnah. Nah ini perbedaan antara mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini terkait dengan hubungan antara orang yang sedang sholat fardu kemudian dia berimam dengan sholat yang nafilah. Lalu mana yang lebih kuat? Ya. Ini kita lihat dalilnya terlebih dahulu. Dalilnya, nah ini dalilnya memang dalil umum di sini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi. Imam itu harus diikuti oleh makmum, maka jangan kamu berbeda dengan imam apapun bentuknya. Ini fala takhtalifu alaihi umum, berbeda apapun. Imamnya suruh ruku, dia ruku, termasuk berbeda dalam hal kalau imamnya fardu maka kita belakang sholat fardu. Imamnya sholat sunnah nggak bisa kalau belakangnya sholat fardu. Nah ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis yang umum ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Dia tidak boleh berbeda antara makmum dengan imam. Makanya ada yang berijtihad, ya sudah dia berikan tanda kepada makmum sekali gerakan saja supaya nggak batal, bahwa saya bukan sholat fardu. Tapi kalau dia sholat fardu bisa langsung dia mengikuti imam di belakangnya. Tapi kalau dia sholat sunnah, ini yang menjadi poin perbedaan pendapat para ulama. Nah dalil yang mengatakan sah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini dalil umum juga terkait dengan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu termasuk bersedekah dalam hal berjamaah. Dia pengen cari jamaah, tapi nggak ada. Ini siapa nih begitu? Yang ada satu orang di situ, dan dia nggak tahu nih sholatnya apa. Maka
hadis ini dijadikan dalil umum, man yatasodaku ala haza. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Siapa yang mau bersedekah ini pada orang tersebut? Ada seorang yang baru datang masuk ke masjid, kemudian tiba-tiba masuk pengen sholat maghrib, nggak ada yang temenin. Nah, maka siapa yang mau nemenin, kata Rasulullah SAW, faqoma rojulun, maka berdirilah seseorang, ma'ahu, kemudian dia sholat bersamanya. Nah, orang yang berdiri itu, yang ikut sholat bersamanya dan dia menjadi imamnya, itu kan dia sholatnya sunnah. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah sholat maghrib. Berarti maghrib yang kedua dia maghribnya sunnah, namanya sedekah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal terkait dengan pemahaman daripada hadis tersebut. Wallahu alam bishawab. Ada yang ingin didiskusikan, tafadhol, ya silakan. Iya. Yang mana dulu? Iya. Dapat 1 rakaat atau tidak? Itu ya pertanyaannya. Iya. Yang dapat rakaat itu dia ruku sempurna bersama dengan imam. Dia dapat serakaat. Man adraka rakaatan. Barang siapa yang sempurna serokaat bersama dengan rukunya bersama dengan imam, maka dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia cuman pas banget takbir doang, kagak ikut bareng bersama imam, ini imamnya ruku, dia ikut ruku juga, udah dapat itu sholatnya, serokaat sudah dapat. Ya misalnya ini imamnya ruku, kemudian ada yang baru datang, dia kemudian ruku, bareng rukunya dengan imam. Nah itu dapat dia rakaat. Tapi kalau dia tidak bareng dengan imam, artinya kalau dia tidak bersama imam rukunya, maka dia nanti ngulang lagi, tambah rakaat lagi. Jadi patokannya ruku bersama dengan imam. Jadi kalau dia ruku bersama imam, dapat rukunya bersama imam bareng, maka dia bisa mendapatkan 1 rakaat. Ya Pak Ji. Mufarokoh ya. Iya. 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 Terkait makanya syarat-syarat imam itu kemarin sudah kita katakan harus fasih. Artinya bacaannya ya, bacaannya fasih, benar-benar bacaannya luar biasa. Ya, nah itu syarat mutlak gitu. Kalau dia tidak fasih bacaannya alhamdu misalnya alhamdu, maka tadi niyatul mufarokoh tadi, niyatul mufarokoh tadi yang berlaku. Sama juga ketika hadas ya, kan hadas itu bisa karena dia batal rukun-rukunnya ya tadi, atau karena imamnya misalnya bacaannya nggak benar misalnya fatihahnya, maka kan makmumnya itu berarti makmumnya ini imamnya sudah rukun-rukun, 1 rukun ini nggak dapat ini karena fatihahnya nggak benar. Nah maka dia bisa berpisah dengan imam tersebut, Cuman masalahnya adalah tadi termasuk gimana caranya tadi ya. Kalau pahala berjamaahnya ya dia berarti dia nggak berjamaah, itu tidak berjamaah karena sudah tidak sah sholat imamnya. Kalau imamnya nggak sah sholatnya gimana?
Makanya memang banyak masjid yang harusnya imamnya harus fasih bacaannya khususnya gitu ya, fasih bacaannya. Wallahu alam bisawab. Jadi memang makanya ada bab khusus niyatul mufarokoh. Termasuk tadi bacaannya panjang aja, terlalu panjang bisa mufarokoh, apalagi ada uzur ini. Uzurnya apa? Tadi salah satu rukunnya bermasalah. Wallahu alam bisawab. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang sama-sama ya. Oh ada lagi, tafadhol silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Iya. Iya ya. Mengerti. Iya, misalnya makmumnya keluar angin ya di sini. Ya, dia pengen keluar ke apa? Ke mana? Ke tempat wudhu. Ya, apakah dia nunggu selesai? Jadi istilahnya pura-pura jamaah lah begitu. Pura-pura jamaah terus atau dia ke belakang. Itu lebih baik ke belakang langsung. Lebih baik ke belakang, tapi dia tidak di depan imam, tidak di depan sholatnya, di pinggir-pinggir gitu. Madepnya ke pinggir, madepnya di pinggirnya. Jadi kalau misalnya ini imam apa orang berarti dia lewatnya lewat pinggir sini, lewat pinggir begitu, bukan lewat tengahnya, lewat pinggirnya. Tapi ada sih pendapat yang terusin saja sampai sholat selesai begitu. Tapi menurut saya sih keluar saja, nggak apa-apa, keluar kemudian wudhu kemudian masuk lagi. Nanti ada yang di belakang maju ke depan atau di samping dia ikut merapatkan barisan. Jadi caranya ini pinggir-pinggir, cari yang di pinggirnya gitu. Jadi jangan di tengah nubruk orangnya, tapi cari di pinggir. Orang tersebut akan maklum bahwasanya dia batal sholatnya, sholatnya. Jadi dia pinggir-pinggir. Wallahu alam bishawab. Taib, iya ya Pak Ji. Makmumnya? Kok dua? Iya, berarti dia imamnya salam, makmumnya itmam 2 kali. Makmumnya misalnya imamnya dua kali qasar, sholatnya musafar, sholat safar 2 rakaat kan dia, imamnya assalamualaikum warahmatullah, kemudian makmumnya dia naik lagi 2 kali, meneruskan dua kali ya. Wallahu alam bishawab. Nanti itu di bab safar, sholat safar insyaallah. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.